Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zakiyya wal hikmah bisalihin. Bersyukur pada pagi hari ini yang cerah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kembali kita diberi kesehatan. Bahkan lebih dari itu, kita bersyukur juga masih diberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa istiqomah melakukan silaturahim dalam kajian ya tafsir, dan yang jadi pilihan adalah tafsir Dr. Wahbah Zuhaili, yaitu tafsir Munir. Ini nggak tampil Pak Jamal materinya, coba. Nah, apa alasannya kok pilihan tafsir? Sinyalnya Ustadz itu suaranya terputus. Coba dicek kembali. Ya. Coba. Sudah kedengaran suara saya? Iya, coba Ustadz. Oke. Tapi aneh lagi nih ya. Iya nih muncul lagi. Sistematika yang sudah kita cukup akrab dengannya, yang pertama i'rab, yang kedua mufradat, yang ketiga balaghah, yang keempat baru tafsir, baru yang kelima kemudian fiqhul hayat. Bagaimana kita menerapkan makna-makna yang terkandung di dalam setiap ayat yang ditafsirkan dalam kehidupan keseharian kita. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini masih surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-16 sampai 25. Judulnya, materinya adalah tentang tafsir ayat itu sendiri. Maka judulnya At-Tafsir wal Bayan. Iya. Baik, kita mulai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Ai yuqsimullahu ta'ala bisyafaq. Yuqsimu artinya sumpah. Kita akrabnya qasam. Wah itu. Sumpah. Qasam artinya sumpah. Arti lain juga membagi. Lalu kelas, kismun. Kismun kan kelas dibagi-bagi. Ada ruangan 100 meter dibagi-bagi. 5 meter, 5 meter, 5 meter kelas. Kalau arti dasar kism, qasam adalah membagi, apa hubungannya dengan sumpah? Nah, penting juga dipahami. Sumpah itu dalam konteks ajaran kita harus menyebut Allah atau sifat-sifatnya yang lain. Tuh kosong, wajib. Kalau menyebut selain Allah itu demi matahari, demi bulan, demi yang lain, itu nggak dianggap sumpah. Maka ketika kita melakukan sesuatu lalu dengan sumpah, berarti kita berbagi dengan Allah. Berbagi apa? Berbagi kepercayaan. Apa maksudnya? Si A bilang kepada si B, kapan hutang dibayar? Minggu depan. Umpamanya begitu. Nah, itu yang memberi hutang setengah percaya. Apa iya? Kita ajak Allah. Tuh berbagi sama Allah. Demi Allah. Tuh itu namanya. Udah. Akhirnya aksama yuksimu. Fala uksimu bisyafaq. Iya. Tuh. Nah, dalam konteks ini Allah bersumpah dengan menyebut
Oh sebentar, saya ulangi. Kalau kita bersumpah harus menyebut namanya atau salah satu asmanya. Sementara kalau Allah, dia bersumpah menyebut salah satu ciptaannya yang dipilih. Dipilih sesuai dengan konteksnya. Dalam hal ini, Allah bersumpah dengan menyebut salah satu ciptaannya namanya syafaq. Asy-syafaq alladzi huwa al-humrah, yaitu merah. Allati takunu ba'da ghurubi syamsi ila waqtil isya. Warna merah yang ada di ufuk barat setelah terbenam matahari sampai datang waktu isya. Nah, itu namanya syafaq. Karena merah disebut syafaq ahmar. Syafaq yang disebut dalam sumpahnya ini adalah ciptaannya. Di balik ciptaannya, Allah menunjukkan kedigdayaannya. Sebab syafaq tidak berdiri sendiri. Ada syafaq kalau nggak ada matahari. Ada syafaq kalau nggak ada matahari dan bumi. Ada matahari dan bumi serta planet-planetnya yang lain kalau nggak diciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Tuh Allah tunjukkan kedigdayaannya dalam konteks ini adalah syafaq ahmar. Iya. Kemudian Allah tunjukkan lagi kedigdayaannya wabil lailil aswad al bahim wal laili wa ma wasak. Demi malam. Aswad hitam. Tapi maksudnya gelap. Al aswad. Al bahim yang pekat. Wa ma jama'a wa dhamma. Wasak artinya jamaah. Wasak artinya dhamma. Jamaah artinya mengumpulkan. Sejatinya datang malam diawali dengan syafaq dan fenomenanya kayak begitu, semuanya pulang. Burung pulang ke kandangnya, singa pulang ke kandangnya, termasuk manusia yang beraktivitas. Kalau udah malam pulang semuanya. Itu Allah sumpah walaili wa mawasak. Apa yang membuat mereka pulang? Masing-masing ke kandangnya, masing-masing ke tempat tinggalnya, dan yang pada main juga semuanya pada pulang. Apa itu yang membuatnya? Yang membuat mereka pada pulang adalah malam. Coba kalau siang terus nggak ada malam, pada pulang apa enggak? Tuh sejatinya. Ya atau tidak? Nggak usah lihat fenomena sekarang dengan berbagai macam perkembangannya yang ada. Sehingga muncul ungkapan zaman sekarang itu siang jadi malam. Malam jadi siang. Tuh. Maka ketika Allah bersumpah dengan menyebut malam, bukan cuma ingin diperhatikan kontuk, bukan. Tetapi sejauh mana kita mensyukuri waktu yang diberikan oleh Allah. Gitu. Sumpah dah Allah. Tuh. Apalagi terkait waktu banyak sekali digunakan oleh Allah sebagai sumpahnya. Wal asri, wad duha, dan wan nahar, dan itu kan waktu. Kalau baca ulumul Quran terkait dengan sumpah, maka Allah menyebut ciptaannya itu ada perintah. Qasam, insya. Amr, insya. Di balik qasam ada amr. Perhatikan dong, perhatikan dong. Itu kurang lebih. Oke, ba'da gurus syamsi sebentar. Jadi wama wasak demi malam yang telah mengumpulkan. Itu insya Allah kebayang. Apa yang mengumpulkan orang sehingga pada pulang di rumah itu malam. Wama jama'a wa dhamma wa satara kullama kana muntasyiran. Dan malam itulah yang menutup semua yang bertebaran zahiran fin nahar secara vulgar, secara jelas pada waktu siang. Pada waktu siang kelihatan. Pamannya begini. Malam-malam metik mangga kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Kenapa ditutup malam?
Tuh, itu kandungan makna dari kata wasak, wama wasak. Malam, malam gelap. Maka ketika mau metik mangga malam nggak kelihatan, nunggu siang apa enggak? Yang tadinya kelihatan pada waktu siang, maka datang malam jadi nggak kelihatan. Itu juga bagian dari kandungan makna wasak. Ini yang lagi dijelaskan oleh mufasir. Wasatara kullama kana muntasyiran. Satara menutup semua yang bertebaran. Semua. Zohiron. Secara jelas pada waktu siang. Oke, berikutnya. Wabil qamari, Allah juga bersumpah dengan menyebut ciptaannya namanya bulan. Iza jtama'a wa takamala wasoro badron fi muntasifi kulli syahrin qamari. Demi bulan apabila berkumpul, jtama'a, berkumpul bukan bulannya, tapi cahayanya, watakamala, terus sempurna. Insya Allah menjadi terbayang. Mulanya sabit, terus besar. Kan jadi kumpul itu cahayanya. Terus udah sempurna, jadi purnama. Itu dia yang dimaksud wal qamari izat tasak. Tasak artinya berkumpul. Apanya? Sinarnya, cahayanya. Maka di situ harus ditangkap. Ngapain Allah sumpah pakai nyebut-nyebut bulan apabila itasak? Lah itu yang ngasih terang siapa? Gitu kurang lebih. Iya, apalagi kemarin ya ada gerhana bulan total. Bahkan ada kembarannya. Iya. Wasara badron, kemudian jadi purnama. Kapan? Fi muntasifi kulli syahrin qamari. Yaitu di pertengahan bulan-bulan qamariyah. Wal qasamu bihadzihil asya dalilun ala ta'zimiha wa ta'zimi qadri mubdi'iha. Sumpah-sumpah Allah dengan menyebut ciptaan-ciptaannya ini menunjukkan ala ta'zimiha. Allah membesarkan ciptaan-ciptaannya yang disebut dalam sumpahnya. Tuh yang membesarkan Allah. Bukan kita. Ada pelajaran. Allah aja yang menciptakan, dia membesarkan, kagum, masa sih kita enggak kagum. Lebih dari itu wa ta'zimi qadri mubdi'iha, juga membesarkan penciptanya. Udah kebayang belum? Nih, saya berilustrasi. Di dalam Quran ada kata subhana, subhana, subhana. Subhanalladzi asra. Artinya apa? Maha suci. Satu. Yang kedua, pendekatan bahasa, subhana itu ta'ajub. Ta'ajub artinya kagum. Ya? Kagum. Dalam sumpah yang dipakai dalam ayat yang sedang dibahas ini mengandung rasa kagum. Yaitu membesarkan. Kagum kan? Siapa yang kagum? Allah. Padahal dia yang bikin, tapi dia kagum. Itu maksudnya. Memberikan pelajaran. Sejatinya kita harus mendapat pelajaran. Allah saja membesarkan. Dengan cipta-ciptaannya. Kagum. Yang kedua, pelajaran yang secara secara langsung ingin diberikan kepada kita, yaitu agar kita juga bukan membesarkan ciptaannya saja, tetapi membesarkan yang menciptakannya. Kita kembali kepada sighah ta'ajub subhana, kagum. Konteksnya subhanallazi asra bi'abdihi laila. Allah yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Itu dengan kendaraan biasa perjalanan antara 30-40 hari. 30-40 hari baru sampai. Tapi kemudian diperjalankan cuma sekejap mata. Allah kagum. Maka ayatnya dimulai dengan subhana. Allah kagum bukan cuma dia butuh terhadap kekaguman perbuatannya sendiri. Karena fungsi Al-Quran itu buat kita ingin memberikan pelajaran terhadap kehebatan Allah. Bahkan lebih dari itu, bukan cuma sampai Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sidratul Muntaha, di sana ada arasnya. Tuh, luar biasa. Allah kagum. Maka dalam konteks ayat ini ketika Allah bersumpah menyebut ciptaannya namanya syafaq, namanya malam, namanya qamar, dijelaskan oleh mufasir. Kenapa itu disebut? Karena besarnya ciptaan itu. Besar tak ada mampu manusia yang mampu membuatnya. Besar karena manfaatnya. Boleh kita tes. Gimana tuh manfaat malam? Ada apa enggak? Bagaimana cara ngetesnya? Nggak usah ada malam. Siang terus. Kesian pengantin baru. Ini kapan malamnya katanya. Tuh, luar biasa manfaatnya. Itu yang dimaksud dalilun ala ta'zimiha wa ta'zimi qadri mubdi'iha. Kalau dalam sumpah ini Allah jelaskan kayak begitu, maka maknanya sumpah-sumpah Allah yang ada di dalam Al-Quran juga begitu. Oke. Wala uqsimu. Qasam. Semuanya nih qasam. Wala uqsimu. Bukan wa-nya doang. Bukannya la-nya doang. Bukan uqsimunya doang. Udah kebayang ya? Itu dia maksud kata mufasir nih. Ini adalah pemahaman yang enggak berbelit-belit dan sederhana. Wala uqsimu artinya sumpah. Jangan aku tidak bersumpah karena adalah. Tapi aku bersumpah. Wa amma harfula fahuwa nafyun. Adapun huruf la itu nafi tetap. Di samping nafi roddun, penolakan. Likala min sabik, bagi kata-kata yang sebelumnya. Qoblal qasam, sebelum qasam. Konteksnya ini memberikan keyakinan kepada masyarakat bangsa Arab pada saat itu yang mengingkari kebangkitan, mengingkari hari kiamat. Mulai dari An-Naba. Mereka kan ingkar. Kata-kata mereka kalau divisualisasikan, dimunculkan umpamanya, apaan itu kebangkitan? Tidak mungkin. Allah mampu menghidupkan manusia yang sudah mati. Sudah tulang belulang, sudah jadi abu. Allah jawab, la. Itu maksudnya raddun. Tidak. Tidak seperti yang engkau tuduhkan. Baru uqsimu, aku sumpah. Itu kalau la-nya mau dirinci. Itu yang dimaksud raddun likalamin sabiqin qablal qasam. Wa huna raddallah ta'ala ini alal musyriki. Ini adalah bantahan Allah Ta'ala kepada orang-orang musyrik alladzi zonna, yang mengira alla yahur bahwa dia tidak dikembalikan, dia tidak dibangkitkan. Itu dia anggapan mereka. Lalu dibantah la gitu. Bi annahu sayarji wa yub'as. Mereka mengira bahwa mereka tidak dikembalikan dan tidak dibangkitkan. Wa abtala zonnahu. Kemudian Allah membatalkan sangkaannya.
Summa aqsama ba'dahu bisyafaq. Habis dia batalkan, yaitu dengan kata la, lalu Allah bersumpah dengan menyebut kata syafaq. Nah, insya Allah udah mulai terbayang. Pertanyaan atas itulah nyala apa? Nah, kita jadi dapat informasi dari si mufassir. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ini dia. Ya. Latar kabunna tabaqan an tabaq. Ini jawab qasam. Iza sama'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat, dan seterusnya itu kan sumpah perlu jawab. Nih dia kata mufassir jawabnya, latar kabunna tabakan antobak, jawab qasam. Apa maksudnya latar kabunna? Ay latusodifunna ahwalan ba'da ahwal. Kalian akan mengalami dari satu kondisi ke kondisi lain. Hiya tabaqat fi syiddah. Dari satu kondisi ke kondisi lain maksudnya adalah perubahan keadaan dari satu kesulitan syiddah, kedahsyatan kepada kedahsyatan yang lain. Nah, dulu kalau nggak salah udah dibayangkan. Apa yang dimaksud kedahsyatan? Yang pertama kiamat. Goncangan luar biasa. Setelah goncang hancur semua, bukan perkara selesai, urusan selesai. Ada kedahsyatan yang lain. Dan dalam tempo yang luar biasa lama, ratusan tahun. Pada mati semua. Belum selesai juga, lalu dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, itu kedahsyatan yang jauh lebih dahsyat sekedar kiamat, dari sekedar kiamat. Lalu digiring ke mahsyar, kedahsyatan yang lain. Lalu digiring lagi ke di mahsyar ada hisab, ada timbangan. Baru kemudian bagi mereka yang musyrik, yang kafir, pasti menghadapi kedahsyatan yang paling akhir, yaitu digiring ke neraka. Dan masuk ke nerakanya saja bukan berarti satu kedahsyatan itu berakhir. Di neraka di samping dibakar, maka nanti ditambahin siksa-siksa lain. Itu dia yang paling populer dipahami dari ayat latar kabunna taubakon am tobak. Walaupun nanti banyak kata mufassir bukan itu saja. Periode kehidupan manusia mulai dari sperma sampai alaqah, sampai mudghah, sampai terus janin ditiupkan ruh, terus lahir anak-anak, udah gedean dikit, pemuda, remaja, tua, terus masuk ke sakarat, itu juga masuk latar kabunna tobakon antobak. Iya, dari satu keadaan, kedahsyatan satu, kedahsyatan lain. Ba'duha asyaddu min ba'd. Yang satu lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Wahyal maut. Nah, dijelaskan. Yaitu kematian. Kematian itu adalah kedahsyatan. Kedahsyatan bagi mereka yang toleh, yang tidak punya iman. Wahyal maut wa ma ba'dahu minal akhbar bima yasur. Kematian dan kehidupan setelah kematian yang diinformasikan oleh Al-Quran. Udah kebayang? Umpamanya ayatnya yang kita paham begini. Paham banget maksudnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia lah katakan. Sebenarnya setiap yang hidup. Pepohonan, binatang juga mati.
Kita fokuskan ke manusia. Setiap manusia zaikoh pasti mencicipi. Kalau ahli bahasa bilang mencicipi pasti ada yang dicicipi. Yang dicicipi itu dua kemungkinan. Kalau dia orang soleh, maka yang dicicipi adalah kenikmatan. Kenikmatan apa? Baru kenikmatan kematian. Kematian adalah nikmat bagi orang-orang soleh yang beriman. Kemungkinan kedua, mencicipi apa? Dahsyatnya. Dahsyatnya apa? Kematian. Tuh bagi orang yang toleh. Sehingga dalam buku dibaca betapapun nikmatnya itu mati bagi orang yang soleh, betapapun dahsyatnya itu mati bagi orang yang toleh, yang kafir, yang ingkar, itu paling tidak baru 1%. Habis mati emang langsung ke akhirat. Habis mati kan ke kubur. Kubur ditambahin lagi. Baik nikmatnya maupun siksanya. Bagi masing-masing yang memperolehnya. Ditambahin 1%. Baru kemudian dibangkitkan. Kiamat dibangkitkan. Mahsyar. Semuanya terus ditambahin. Sampai puncaknya yaitu kalau orang soleh yaitu surga. Itulah yang dimaksud innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Iya. Oke. Nah, ini baru nyambung. Mohon maaf ini patas putus. Tapi nggak apa-apa. Iya. Nah, apa yang tadi diterangkan mulai dari sperma kemudian sampai mati, kemudian sampai kullu nafsin dha'iqatul maut, itu juga masuk kategori latar kabunna tobakon antobak. Kesimpulannya buat kita dalam konteks kehidupan keseharian, tak ada hidup ini yang tak berlapis-lapis, suka atau duka. Tapi dalam konteks ayat ini khusus memberikan informasi sebagai peringatan kepada mereka yang ingkar, kalian akan mengalami pergantian keadaan. Iya. Di Pak Jamal juga ya, putus-putus juga apa enggak? Enggak kan? Tidak, Ustaz. Bagus. Sama juga ya? Enggak, bagus. Putus-putus juga ya? Enggak kan? Halo? Halo, Ustaz. Jelas. Enggak, Ustaz, bagus. Bagus. Saya putus-putus, Ustaz. Nah, ini putus sekarang. Iya, putus-putus. Enggak. Iya, oke. Wal muradu huna al wastihza'an bihim. Yang dimaksud di sini adalah pada ayat yang berbunyi latar kabunna tobakon antobak. Apa maksudnya kata mufasir? Tobakon antobak dimaksud adalah siksa. Dan itu disebutkan dalam ayat latar kabunna tobakon antobak tahakuman. Tahakuman sebagai hinaan, wastihzaan, tu ejekan. Udah kebayang. Kalau saya harus selalu nanya, udah kebayang. Sebab itu yang mengantarkan kita paham. Umpamanya dalam fenomena kehidupan kita sehari-hari sebagai bangsa, ada yang menikmati kehidupan di era yang sedang ada sekarang. Pada saat yang sama, ada yang menikmati kedukaan dari hari ke hari, bulan ke bulan, ya kan? Tahun ke tahun. Luar biasa, itu dua hal yang fenomenal dalam kehidupan kita sekarang. Dari sisi bahwa itu adalah kedukaan bagi kelompok yang merasakan duka, itu adalah tobakon antobak. Pada saat yang sama juga kelompok yang merasa gembira, bahagia, suka, itu juga tobakon antobak. Baik dari sisi positifnya,
positif dalam pandangan dunia. Oh iya, mereka kemarin habis dapat duit, terus besok dapat duit lagi, terus besok dapat duit lagi. Ah, itu kan tobakon antobak. Pada saat yang sama, menurut pandangan Allah, itu justru bukan rasa suka, tetapi rasa duka yang luar biasa mendalam, karena semuanya harus dipertanggungjawabkan. Dan ketika dipertanggungjawabkan di sana, maka kondisinya seperti yang kita sudah sama baca ayatnya, kondisinya berbalik. Kalau di dunia ini mereka mengejek kita, maka nanti kita mengejek mereka. Nah, kedua belah keadaan itu sama dengan ayat yang berbunyi atau disebut latar kabunna tobakon antobak. Illal ladina ay lakin fahuwa istisna munqati. Ini illah. Kan? Illal ladina amanu dan seterusnya itu. Illah adalah istisna. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Istisnanya munqati. Istisna terputus. Istisna ada dua. Yang pertama muttasil. Yang kedua munqati. Mana yang muttasil? Ja'at tullab. Mahasiswa datang. Illa Ahmad. Itu Ahmad bagian dari mahasiswa. Ada hubungannya. Karena ada hubungannya namanya muttasil. Tapi kalau ja'at tullab illa khodim. Kecuali pembantu. Mahasiswa datang semua. Siswa datang semua. Kecuali pembantu. Itu dikecualikan juga. Pembantu bukan bagian dari siswa. Itu namanya munqati. Demikian juga yang berpendapat bahwa latar kabunna tobak, mereka akan mengalami dari satu kedahsyatan kepada kedahsyatan lain. Itu kan orang kafir. Terus setelah ilah, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman bukan bagian dari orang kafir. Itu namanya munqati. Wa yasihu kaunuhu istisna muttasil. Bisa juga istisnanya mustasil. Kalau istisnanya dimaksud itu muttasil, maka yang dimaksud latar kabunna, mereka akan mengalami kedahsyatan. Satu kedahsyatan lain, mereka dimaksud bukan orang kafir. Apa? Manusia. Jenis manusia. Semua manusia. Baru illal ladzina amanu. Orang beriman enggak. Oh, orang beriman juga kan bagian dari manusia. Kalau kayak begitu pemikiran nahunya, maka istisnanya namanya muttasil. Manusia yang bagaimana? Yang tidak mengalami tobakon antobak. Mantaba wa amana minhu. Yaitu mereka yang taubat dan iman kepadanya. Berikutnya ghairu mamnun. Mamnun artinya ghairu maktu, yaitu tidak terputus. Wala mankus, tidak terkurangi. Pernah berbuat baik. Material atau immaterial. Pertama itu balasannya tak terputus. Terus mengalir. Itu namanya ghairu mamnun. Ghairu maktu. Yang kedua, ghairu mankus. Tidak dikurangi. Allah yang lebih pandai menilai. Menilai kualitasnya, menilai kuantitasnya. Ketika dia bersedekah, berbuat baik, baik materi maupun imateri, dinilai, maka nanti itu di samping terus mengalir, juga tidak dikurangi. Itu namanya wala mankus. Wala yumannu bihi alaihim. Dan tidak dikurangi sedikit pun. Yuqalu fulanun mannal habla. Jadi mau menjelaskan mamnun dari kata manna. Manna artinya kotoa. Ungkapannya fulanun mannal habla. Si fulan manna memotong. Al habla tambang atau tali. Iza kotoahu. Yaitu maknanya kotoa. Oke.
Nah, ini kayaknya berulang ini. Pak Jamal ini saya ngopinya berulang. Wala uksimu ya. Ini berulang nih Pak Jamal. Tapi yang tadi kembali mundur. Iya. Ini nih kita baca nih. Masih terusannya ini betul. Iya, saya ulangi ya. Latar kabun atau bahkan antobak jawabul qasam. Ay latusadifunna ahwalan ba'da ahwal. Hiya tobaqat fisyiddah. Ba'duha asyaddu min ba' wahiyal maut wa ma ba'dahu min mawatinil qiyamah. Maksudnya adalah yaitu kematian dan yang setelahnya yang harus dilalui berupa kiamat dan berbagai macam huru haranya. Kemudian tempat kembali terakhir wal khulud fil jannah dan kekal di surga atau di neraka. Itu yang dimaksud tobakon an tobak. Baru ini wanazirul ayat yang serupa dengan latar kabunna tobakon an tobak adalah bala warabbi latub asunna. Bala benar. Warabbi demi Tuhanku. Latub asunna. Kalian akan dibangkitkan. Setelah dibangkitkan summa latunabbaunna bima alimtum. Ayat ini dianggap sama. Kemudian latunabbaunna. Kalian akan diinformasikan, dikasih tahu terkait apa yang dulu waktu di dunia selalu kalian lakukan. Juga sebanding semakna dengan firman-Nya yang berbunyi fakaifa tattaqun in kafartum yauman yaj'alul wildana shiba. Allah kaifa juga ini kagum. Istifhamnya li ta'ajub. Bagaimana mungkin gitu. Tattaqun, kalian bertakwa. Jika kalian ingkar in kafartum terhadap hari yauman. Yaj'alul wildana, di mana hari itu membuat anak-anak shiba pada langsung tumbuh uban. Paham maksudnya? Seolah ini Allah sudah kehabisan bahan untuk menginformasikan betapa dahsyatnya kiamat. Coba cerita kiamat dalam Al-Quran surat An-Naba, An-Nazi'at. Terus sekarang Al-Insyiqaq. Udah luar biasa. Nanti bumi diratakan kayak aula. Gunung-gunung, bukit-bukit diterbangkan. Laut ditumpahkan. Bersih, kering. Maka muncul api. Tuh kayak begitu. Belum lagi goncangan. Sekarang nih Allah mengingatkan orang-orang yang ingkar sama kiamat dan kebangkitan. Kayak apa kiamat? Saking dahsyatnya tuh anak-anak kaget langsung rambutnya pada beruban. Itu maksudnya. Bagaimana mungkin kalian, ini kinayah dari kiamat. Ya, bagaimana mungkin kalian menjadi orang bertakwa jika kalian terus ingkar terhadap kiamat? Kayak apa kiamat? Nanti kalau datang yaj'alul wildana shiba. Menjadikan anak-anak rambutnya tadi hitam langsung putih. Tuh. Jangan digambarkan itu cuma sekedar buah bibir. Beneran, satu. Yang kedua, tidak beneran memaknai itu kinayah. Apa maknanya? Kinayah ansifah ini. Dahsyatnya kiamat. Udah sampai belum itu pikiran? Bahwa anak-anak pas datang kiamat nanti pada ubanan semua.
Harus sampai. Kita diberi potensi untuk memahami bahasa. Betapapun susahnya, betapapun gaibnya. Tidak mungkin Allah memberikan petunjuk cerita tentang gaib, kiamat, neraka, kuburan, Pak, lewat bahasa, tapi kita nggak diberi potensi untuk memahaminya. Nggak mungkin. Yang sering dialami kasus serupa yang sederhana-sederhana. Karena ada sesuatu yang mengagetkan, terus pada merinding. Tuh, iya atau tidak? Karena saking sederhananya. Dan kalau sudah sampai membuat bulu kuduk merinding, itu tangan pada menggigil umpamanya, itu menurut ukuran kita udah luar biasa dahsyat. Ya atau tidak? Nah, nanti luar biasa dahsyatnya kiamat. Allah yang cerita. Itu rambut putih jadi beruban. Baru tibang jenggot. Jenggot sudah pada beruban semuanya. Karena pada hari kiamat. Oke, Al-Muzammil. Summa ankarallahu ta'ala mana dia ini? Alal kufar istib'adahumul ba'sa. Kemudian Allah mengingkari. Paham maksudnya mengingkari? Kok bisa-bisanya ya? Gitu. Kok bisa-bisanya ya itu mengingkari. Siapa yang diingkari? Orang-orang kafir. Apaan yang diingkari? Istib'adahumul ba'as. Anggapan mereka bahwa kebangkitan masih jauh. Itu Allah heran. Heran. Kita juga dalam kehidupan keseharian berbangsa, bernegara, berekonomi dan luar biasa banyak yang terheran-heran. Kok bisa-bisanya ya? Kok bisa-bisanya ya diangkat jadi komisaris umpamanya? Bukan kita, itu orang-orang tahu pada heran. Ya atau tidak? Tuh kayak begitu. Nah, Allah heran bukan terhadap itu, terhadap bahwa orang kafir itu menganggap kiamat itu jauh. Istibad. Faqala, maka keheranan itu diungkap oleh Allah dalam ayatnya yang berbunyi famalahum la yu'minun. Tuh istifham. Kok bisa-bisanya ya mereka tidak iman? Bukan cuma mereka saja, orang yang sekarang juga terus saja diulur oleh Allah. Nggak pernah percaya. Padahal dikepung juga sih oleh para kiai, para ustadz. Fama lahum la yu'minun. Kok bisa-bisanya ya mereka tidak iman. Fa ayu syai'in. Apa yang membuat mereka tidak iman? Au famadza yamna'uhum anil iman bisihatil ba'si wal qiyamah. Apa yang menghalangi mereka untuk iman kepada kebenaran kebangkitan wal qiyamah dan kiamat. Wabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Nabi Muhammad. Wabi maja'a bihil Quran dan semua informasi yang dibawa oleh Al-Quran. Ma'awujudi mujibatil iman bidzalik. Padahal baik fenomena alam yang ada maupun ayat-ayatnya yang ada, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya membuat mereka pasti dan harus beriman. Apa itu dalam konteks Al-Quran? Al-Quran kan diturunkan pakai bahasa mereka. Mereka paham. Kenapa nggak iman? Tuh heran, Allah luar biasa heran. Iya, kita teruskan ini. Wal mu'jizat. Itu ya. Minal adillah al-kauniyah. Berupa ayat-ayat kauniyah al-qati'ah yang pasti adalah yang menunjukkan ala qudratillahi ala kulli syai'. Yaitu menunjukkan kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Kemarin habis ditunjukin ada gerhana total. Biasa aja karena nggak punya iman, paling dianggap sebagai fenomena alam. Nggak mungkin itu alam yang bikin. Tapi alam sendiri apaan sih emang? Kan Allah. Allah tunjukkan salah satu kebenaran. Wa min ayatihi itu.
di antara tanda-tanda kebesarannya. Iya. Wal mu'jizat az-zahirah. Dan mukjizat-mukjizat yang bersifat physically adalah menunjukkan ala sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan benarnya Nabi. Wasidqil wahyi, benarnya wahyu Quran. Al-munazzal alaihi, yang diturunkan. Wa hadza istifham inkar. Maka famalahum la yu'minun, istifhamnya namanya istifham inkari. Oh, kita semua udah belajar itu. Istifham nanya. Tapi ada istifham yang keluar dari arti sebenarnya. Ada lin nafi, ada lil inkar, ada lit taubih, ada banyak sekali itu, ada sekitar 9 atau 11. Wa qila, ada juga yang mengatakan istifhamnya itu ta'ajjub. Kagum. Ai a'jibu minhum. Bukan a'jibu nih, u'jabu minhum. Fi tarkil iman, artinya heran, ta'ajub heran. Heran mereka meninggalkan iman. Ma'ahazil ayat, terhadap ayat-ayat ini. Iya, masih ada Pak Jamal? Ada ya? Cari ini saya. Iya, baru ini. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, ayat sajdah ya. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, la yasjudun, tidak sujud. Mereka tidak sujud. Kita berbeda dengan mereka. Atas dasar itu, maka kemudian kita disuruh sujud. Sujudnya namanya sujud tilawah. Sujud tilawah, sujud karena bacaan. Dia memiliki syarat-syarat tertentu. Yang paling ketat, yang mengkategorikan sujud itu sama dan sebangun dengan sholat. Kenapa? Karena diawali takbiratul ihram, diakhiri salam. Yang kedua, karena diawali takbiratul ihram, diakhiri salam, maka serupa dengan sholat. Gitu. Karena serupa dengan sholat, syarat berikutnya harus menutup aurat. Karena serupa dengan sholat, maka harus menghadap kiblat. Tuh, kalau dengar lagi baca, pemeta darus, nah lepas dulu Al-Quran. Terus sujud. Dalam posisi suci, hadas besar, hadas kecil. Gimana? Pemenya lagi berkendara. Apalagi lagi belajar kayak begini. Ini kan ayat Al-Quran juga. Nah, saya pernah tanya waktu di pondok sama seorang alim. Iya, jangan sampai mengalpakan perintah sujud. Satu, maka ganti dengan bertasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baru hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Iya. Nah, ini kita baca. Ai wa ayyumani'in lahum min sujudihim wa khudu'ihim inda qiraatil Qur'an allazi dalla ijazuhu ala kaunihi munazzalan min indillahi ta'ala. Jadi ungkapan ayat idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun terkandung pertanyaan. Apaan yang menghalangi mereka dari sujud dan tunduk saat membaca Al-Quran yang menunjukkan kemukjizatannya, kemukjizatan Al-Quran ala kaunihi munazzalan. Apa kemukjizatannya? Yaitu bahwa dia diturunkan dari sisi Allah. Gak mungkin dari Nabi Muhammad. Atas dasar pemahaman ini, maka la yasjudun dimaksud pertama, bukan sujud dalam artian harfiah yang dikenal dengan sujud tilawah. Itu. Yang kedua, yang dimaksud tidak sujud mereka itu kalau dibacakan Al-Quran tidak tunduk. Padahal mereka paham. Tidak taat. Padahal mereka paham. Di sana ada perintah, dia ingkari. Ada larangan, dilanggar. Itu dia.
Maksudnya la yasjudun. Iza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Ya, itu sekedar informasi saja tambahan. Wa yakunu sujuduhum i'zaman wa ikraman wa ihtiraman. Li'ail, nah ini li'ail jamak dari ayat, li'ail Quran. Dan kalau mereka sesungguhnya sujud itu adalah i'zaman, karena membesarkan, ikroman, memuliakan, ihtiraman, menghormati. Menghormati apa? Ayat-ayat Quran. Iya. Ba'da'an alimu kaunahu mu'jizan. Dan muncul rasa hormat terhadap Al-Quran, khusus bagi mereka, umum bagi kita, karena mereka atau kita tahu bahwa Al-Quran itu mukjizat. Gak bisa ditandingi. Wahum arbabul fasahat wal balaghah. Padahal mereka itu adalah orang-orang ahli balaghah, ahli fasahah. Qad ihtajja Abu Hanifah rahimahullahu bi annal ayah ala wujubis sujud. Sementara Abu Hanifah rahimahullah mengambil kesimpulan dari ayat ini, sujudnya itu wajib. Fa innahu zam liman sami'ahu walam yasjud. Dan bagi si Abu Hanifah, ini orang yang dengar, yang baca terus tidak sujud, itu kategorinya mazmum, tercela. Summa abanallahu ta'ala sababa adami imanihim billahi ta'ala wa rasulihi. Kemudian Allah menjelaskan kenapa mereka tidak iman kepada Allah dan kepada Rasulnya dan hari akhir. Faqala balil ladina kafaru yukadzibun. Karena orang-orang kafir itu mendustakan. Wallahu a'lamu bima yu'un. Sementara Allah itu tahu atau lebih tahu apa yang mereka kumpulkan. Yu'un ay wal waqi innal kuffar yukadzibuna bil kitab al mustamil ala isbatit tauhid wal ba'si was sawab wal iqab. Artinya bahwa orang-orang kafir itu mendustakan. Tuh ada ayatnya bal yukadzibun. Alladzina kafaru yukadzibun. Mendustakan apa? Mendustakan kitab-kitab. Kitab maksudnya Al-Qur'an. Al-Qur'an yang berisi penetapan at-tauhid, ketauhidan, kebangkitan, pahala dan siksa. Imma hasadan. Kenapa mereka enggak percaya? Mengingkari. Imma hasadan. Karena dengki lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengki, paham itu? Dengki secara harfiah artinya tidak suka orang lain mendapatkan nikmat. Tetangga sebelah beli kulkas. Dia kesel tuh. Akhirnya dicari keburukannya itu dengki. Lah dalam konteks mereka dengkinya maksudnya apa? Sebelum Nabi Muhammad, para nabi itu dari kalangan mereka. Semuanya Yahudi. Ya dah. Muhammad orang Arab, bukan dari kalangan mereka. Tuh dia nggak suka. Kenapa kok Allah ngangkat Nabi dari bangsa Arab, dia nggak suka? Sebab mereka sebenarnya batin menyadari, mengakui Nabi itu nikmat. Memberikan bimbingan dalam kehidupan. Dia nggak suka orang lain mendapat nikmat Nabi. Itu namanya hasadan. Dalam ayat lain disebutkan bagian sama dengki. Bagian bainahum. Karena dengki, nggak mau gitu. Nah ini dia. Hasadan lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa imma khaufan min dia'il manafi'. Yang kedua bisa jadi khawatir atau takut hilangnya kedudukan. Wal marakiz sama pusat-pusat manfaat. Wal manasib ini jabatan. Wariasat kepemimpinan. Paham maksudnya? Kalau mereka menerima kehadiran Nabi Muhammad sebagai nabi, membawa ajaran dikemas dalam Al-Quran, nanti mereka udah nggak berpengaruh lagi. Semuanya menghormati Nabi. Gitu kurang lebih. Semuanya tunduk kepada Nabi.
Itu kan bukan anggapan, bukan orang-orang awam, tapi para pendeta mereka. Akhirnya bagaimana memprotek agar umat mereka itu tidak iman kepada Nabi Muhammad? Salah satunya jalan pertama dipersekusi Nabi Muhammad. Dipersekusi, didustakan, bohong, nggak benar. Apaan itu Muhammad? Gitu kurang lebih. Yang kedua, informasi tentang kebenaran Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab suci mereka itu dipreteli, dimutilasi, gitu kurang lebih. Itu sama mereka. Akhirnya generasi yang hadir sekarang ini sampai zaman kita tuh nggak kenal Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ada dengki di dalam hatinya. Ngapain? Pelajari dia gitu. Oke, kita teruskan. Wa imma inadan, juga ada kemungkinan karena ingkar. Wa im'anan fil baqa ala taklidil aba, terlanjur bernikmat-nikmat dengan tradisi nenek moyang. Wal ajdad, sama nenek moyang juga. Aba wal ajdad. Iya, wal aslaf juga orang-orang terdahulu mereka. Wallahu a'lam min jami'il khalaiq. Allah lebih tahu dari semua persoalan yang terjadi, ada terlintas dalam pikiran semua makhluknya. Bima yudmirunahu, apa yang mereka sembunyikan. Wa yaktumunahu, sama mereka sembunyikan fi anfusihim, di dalam diri mereka, minat takzib, berupa kedustaan. Jadi kedustaan yang masih mereka sembunyikan di dalam hati mereka, Allah tahu. Bukan cuma pada saat itu. Ini yang sekarang juga. Dusta yang sudah dikeluarin ada sekitar sekian jumlahnya. Masih ada lagi yang belum dikeluarin. Pertanyaan. Allah tahu apa enggak? Oh gitu tahu. Luar biasa, nggak mungkin. Itu a'lamu bima yu'un. Ya. Wa a'lamu bi asbabil israr ala syirki awil kufri. Allah tahu apa sebabnya mereka terus-menerus kufur dan ingkar, musyrik. Allah tahu apa sebabnya orang-orang di zaman sekarang itu begitu nggak suka sama Islam. Allah tahu. Gitu kurang lebih. Wa jama'al wa ala bi asbabil israr wa jam'il a'mal as-salihah was-sayyi'ah. Jam'i menggabung antara yang baik dan yang buruk, digabung. Allah tahu apa maksudnya, ngapa jadi ada terowongan gitu kurang lebih. Allah tahu apa enggak? Terowongan. Pak Jamal udah ke terowongan, nanti ngajak-ngajak saya ya. Dari habis sholat tahiyat masjid, terus ke sana seberangnya terowongan. Mungkin nanti Langsung ke diperiksa. Baktian ya Tanya Ustaz? mana Pak? Bukan, ditanyain mana paspor. Oh, mana Lihat paspor. kan. Iya, kayak begitu ya. Allah menggambarkan dalam Al-Quran, itulah yang disebut. Oke. Masih ada slide berikutnya. Oh. Slide terakhir. Slide terakhir nih ya. Ya, slide penutup. Fabashirum bi'azabin alim. Ini udah terlalu itu orang dikasih tahu. Terlaluan bukan itu, sekarang juga udah terlalu. Keterlaluan itu memberikan informasi bahwa mereka emang sudah senang di situ. Keterlaluan, kedurhakaan yang ada pada mereka itu adalah informasi bahwa mereka senang di neraka. Apa sebab? Kedurhakaan mereka pasti itu akan diberikan balasan. Balasannya neraka. Terus diingatkan. Udah diingatkan bukan cuma sadar, bukan sadar, tapi malah menjadi-jadi. Oh, kesimpulannya udah itu emang pilihan dia.
Dia dengar dia apa namanya? Senang di situ. Maka redaksinya berbunyi fabashirhum bi'azabin alim. Udah kasih kabar gembira aja. Dia emang senangnya di situ kok, di azab yang pedih. Tuh, fa akhbirhum ayuhan nabi, kasih kabar mereka wahai nabi bi anallaha azza wa jalla qad a'adda lahum adaban alima. Bahwa Allah telah menyiapkan azab yang pedih buat mereka. Wasti'malul bisyarah allati hiya fil asli lima huwa sarrun, menggunakan kata bisyarah yaitu basyir yang makna asalnya adalah sesuatu yang menggembirakan, fil ikhbar anil azab digunakan untuk memberitahu tentang azab. Kenapa? Tahakkum. Tahakkum tuh sama dengan istihza. Ngejek. Udah biarin, dia mah udah senangnya begitu, gitu ngejek gitu. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan pahala yang tak terputus. Lakinnal ladzina amanu billahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal yaumil akhir. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beramal soleh serta iman kepada hari kiamat, wa khada'u lil Qur'an al-Karim, dan tunduk kepada Al-Qur'an al-Karim, wa amilu bima ja'a bihi, dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, wal tazamu, dan konsisten selalu melakukan solihal amal, amal soleh, bi'a'do'ihim, dengan segenap anggotanya, lahum fid daril akhirah, maka mereka di akhirat mendapatkan sawabun ghairu maktub, pahala yang tidak terputus, wala manqus, kurangi, wala yumannu bihi alaihim, dan tidak dikurangi sedikit pun. Kama qala ta'ala, atau an ghairu majzuz, pemberian yang tidak terputus, sama munqati. Wal istisna munqati fi ra'yi Zamakhsyari. Istisna di sini istisna munqati menurut Imam Zamakhsyari. Wa qala al-aksarun, sementara yang lain maknahu illa man taba minhum, kecuali orang yang taubat dan beramal saleh. Walahus sawabul azim, mereka mendapat pahala yang besar. Wa fi hadza, dalam konteks ayat ini, targhib syadid bil iman, dorongan, stimulan untuk beriman dan taat. Wa zajar, pada saat yang sama merupakan peringatan anil kufri wal maksiyah, dari kekufuran dan kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Selesai dulu ya. Silakan Pak Jamal. Terima kasih Ustadz atas penjelasan pada pagi hari ini. Bagi jamaah yang ingin bertanya seputar tema kita pada pagi hari ini, ya dipersilakan dengan cara langsung membuka mikrofonnya kemudian bicara. Silakan Pak Edi. Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, tadi Pak Basyirkum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira dia dengan adab yang pedih. Saat begitu. Kabarnya kabar gembira, tapi nyatanya udah redaksinya gembira, tapi kenyataannya sakit, Ustaz. Itu gimana? Azab ya? Iya, tapi Pak Basyirkum bi'adzabin alim. Kan gitu. Iya. Itu bagaimana? Itu namanya apa namanya? Ketinggian bahasa. Ketinggian bahasa. Ketinggian bahasa. Iya. Mana ketinggiannya? Jadi diurai panjang itu. Pertama, yang standar. Seolah bertentangan. Kabar gembira, tapi isi kabar gembiranya azab.
memberikan informasi latar belakang. Kenapa azab itu kok pakainya kabar gembira? Oh, memberikan nuansa dalam pikiran. Oh iya, apa itu? Mereka itu udah luar biasa durhakanya. Sadar luar biasa durhakanya, dikirim Nabi. Dilengkapi dengan Al-Quran. Ditambahin mukjizat. Sejatinya harus iman. Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka dunia dan akhirat pakai bahasa mereka. Mereka paham. Maka logikanya itu harus ikut Al-Quran. Rupanya enggak. Bukan cuma enggak. Maka diejek, ditolak. Kesimpulan berikutnya. Oh ya udah. Kalau begitu emang mereka sukanya di situ. Biarin aja udah. Betapapun biarkan tetap nanti di akhirat pasti diazab. Oh, berikutnya lagi itu memang udah senangnya di situ. Kalau memang senang udah kita kasih kabar gembira aja. Kan dia senangnya di situ. Basyir. Kasih kabar gembira. Iya, ini di kelas nih lagi ujian. Ujian. Ya. Terus nyontek aja nyontek. Nih. Nyontek. Udah dibilangin, kita meleng dikit nyontek lagi. Terus diingatkan lagi, masih juga. Paling sadar sebentar. Gitu kan. Oh ya udah, emang udah begitu. Diapain? Udah kasih kabar gembira aja besok nggak lulus. Gitu. Nggak enak ada Pak Sukoco ini. Jadi udah kasih kabar gembira aja. Nah kalau saya di kelas saya tahu betul umpamanya ini mau bercanda, bukan beneran. Tuh, udah nyontek itu kemungkaran, ada di depan mata kepala. Saya dosa kalau saya liatin tapi nggak dilarang. Udah mendingan saya keluar. Ini kan saya keluar kelas. Lah itu semuanya sekelas pada girang. Iya. Dosa apa Ustaz? Jangan tersinggung. Kerjasama Ustaz. Kerjasama. Sungguh-sungguh usaha gitu. Afwan Ustadz mau nanya. Silakan, ya silakan, Bu Nur Hidayah. Ya mengenai mukjizat Ustadz. Setiap Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan risalahnya, pasti Allah sertakan mukjizat gitu kepada Rasul utusannya itu, termasuk Nabi Muhammad. Cuman kalau Rasul-Rasul yang terdahulu antara risalah dengan mukjizat itu terpisah gitu. Jadi seperti Nabi Musa diutus untuk menyampaikan risalahnya dengan menyampaikan Taurat, kemudian diberikan kemukjizatan berupa tongkat gitu ya. Tapi kalau Nabi Muhammad itu risalah dan mukjizatnya itu menyatu, ada kelebihan tersendiri. Jadi antara risalah itu Al-Quran dan kemukjizatan termasuk Al-Quran juga mukjizat. Bisa dikasih penjelasan Ustaz? Oh bisa. Mau diterangin? Iya. Mau nggak? Mau banget Ustaz. Nah iya, matiin dulu lampunya. Ya. Ntar saya terangin. Ya. Hah? Ya. Kan mau diterangin, lampunya mesti dimatiin dulu. Betul itu. Mukjizat ada 2 macam. Tapi sebelum 2 macam, penting fungsi mukjizat. Mukjizat fungsinya memperkuat sebagai bukti bahwa yang diberikan itu adalah nabi. Yang kedua, mukjizat itu harus relevan dengan keunggulan umat nabi yang diutus. Kalau unggulnya sihir, maka mukjizat harus bisa mengalahkan sihir yang lagi unggul pada kaum nabi dimaksud.
Kalau kaum Nabi dimaksud sedang unggul, populer keilmuannya tentang pengobatan, maka mukjizat Nabi yang harus diberikan oleh Allah kepadanya yaitu mengungguli. Iya atau tidak? Kalau nggak unggul ya nggak dianggap Nabi. Itu dia tuh korelasi mukjizat dengan keunggulan kaum seorang Nabi. Oke, baru yang kedua, mukjizat ada yang bersifat fisik. Nabi-nabi selain Nabi Muhammad, mukjizatnya semuanya bersifat physically. Nabinya meninggal, habis mukjizatnya, nggak ada lagi. Akan halnya Nabi Muhammad, mukjizatnya tetap sesuai dengan keunggulan bangsa Arab pada saat itu. Di samping juga ada mukjizat-mukjizat lain Nabi Muhammad yang bersifat physically. Kalau mukjizat Nabi Muhammad yang bersifat physically, ya, seperti umpamanya keluar air dari jari-jari tangannya ketika dikepung oleh kafir Quraisy di Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Itu udah nggak ada lagi karena nabinya udah nggak ada. Dan yang kedua, mukjizatnya juga sesuai dengan sifat mukjizat nabi-nabi yang lain. Apa itu? Keunggulan bangsa Arab pada saat itu adalah bahasa. Itu keunggulannya bahasa. Maka Nabi mukjizatnya diberikan dalam bentuk bahasa, yaitu Al-Quran. Al-Quran nantang, nggak bisa, maka Al-Quran menjadi mukjizat. Oleh karena itulah mukjizat yang satu ini, yaitu Al-Quran, dia disebut mukjizatnya bukan hissi, tetapi akli. Betapapun nabinya sudah tidak ada, mukjizatnya masih ada. Sampai detik ini juga masih nantang. Ayo siapa yang bisa bikin? Ayo siapa yang bisa bikin? Nggak bisa. Karena nggak bisa masih tetap mukjizat. Ya itu yang barangkali Ibu maksud menyatu antara mukjizat dan apa itu satu lagi. Jadi iya risalah. Jadi demikian Bu, dengan Al-Quran. Baik, Ustaz. Ada lagi? Kalau ada tidak ada lagi nih Ustaz, berarti kata basyar itu kata bisyarah yang dipahami di kita itu tidak kan upah ya Ustaz. Itu seakar kata dengan tadi atau tidak? Seakar dengan apa? Dengan kata basyir. Oh, sama. Akar. Jadi kalau orang habis kerja kan atau ini bisyarahnya gitu. Benar. Iya. Bahkan seakar dengan kata basyar. Basyar. Innama ana basyar. Itu manusia. Basyar itu artinya kulit. Maka kulit ketemu kulit itu sebadan. Al-Quran halus. Fala tubasyiruhunna. Tuh. Kalau diartikan harfiah, jangan engkau kuliti. Jangan engkau kulit ketemu kulit. Akhirnya sebadan. Iya, benar Pak. Maka manusia ketika disebut oleh Allah dengan kata basyar, itu adalah manusia secara biologis. Secara biologis Nabi sama dengan manusia lain. Innama ana basyar. Aku sama dengan manusia lain. Ada suka, ada duka. Ada cinta, ada marah. Ada ngantuk, ada lapar, ada haus. Yuha ilayya. Cuma aku diberi wahyu. Itu bedanya. Iya. Ada lagi yang lain. Baik. Tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Sudah pas kayaknya. Alhamdulillah. Jadi dianggap sudah paham. Jadi udah berakhir tuh Pak Jamal Al-Insyikok ya. Ya. Kita masuk surat baru nanti Al-Buruj. Ya.
pekan depan kita masuk ke surat yang baru, surat Al-Buruj, dan materinya sudah saya share di grup. Oke. Iya, iya, iya. Baik jamaah, kajian tafsir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga menambah keberkahan untuk kita semua dan menambah keimanan tentunya dari ayat-ayat yang telah kita dengarkan tadi. Mari kita cukupkan kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Allahumma bihamdika wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. jamaah. Sama-sama semuanya. Nah. Ya, saya